Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Acem Junior ya. Udah lama nggak update, Mas Bro. Nah, kita lagi banyak kesibukan ya. Nah, di sini ada sedikit tentang dokumentasi cara saya pemasangan dan pembukaan buat si water pump ya. Water pump dari Vario 125. Nah, di sini saya akan ganti sealnya doang ya. Nah, disingkat saja ya. Nah, ini untuk si water pumpnya itu. Nah, ini untuk si di bagian sininya ya 25. Nah, kenapa sih ganti si water pumpnya? Nah, ganti itu dikarenakan bocor. Nah, kalau misalkan si water pumpnya bocor itu nanti si air radiator itu lewat sini ya Mas Bro. Nah, kalau misalkan si air radiator lewat sini, otomatis si water pump di sininya dan seal mekanikalnya itu bocor. Nah, di sini kan ada dua sealnya ya, seal mekanikal satu dan seal yang kecilnya itu satu, serta di sini juga ada seal untuk si bagian kipas ya. Nah, bagaimana sih cara pembukaannya? Nah, di sini agak sedikit rumit, ada sedikit susah ya untuk pembukaan dari si as ininya, soalnya ini nggak sempat saya video ya, kita pas direkod, kirain udah direkod padahal belum ya. Nah, kan ini posisinya di sini ini agak sedikit susah. Nah, Mas Bro nanti tinggal dipukul aja kayak gini ya. Nah, dibikin aja obeng kayak gini. Nah, ini bisa digurinda dan dipasin sama si bagian ininya ya. Nah, si bagian ininya tinggal dipasin aja. Nah, nanti Mas Bro tinggal dipukul aja dari sini, pukul-pukul aja nyampe ininya keluar. Nah, setelah ininya keluar, nanti tinggal dipukul bagian ininya ya. Nah, kalau misalkan kalian itu di mau buka seal bagian dalam ini tanpa membuka ini susah, nggak bisa ya Mas Bro ya, susah sekali ya. Nah, kalau setelah kalian udah buka ininya, langsung tinggal dipukul aja langsung ya kayak gini. Sip. Nah, ini ya. Nah, ini untuk seal dari mekanikalnya ya. Ini si mekanikalnya nanti akan kita ganti pakai yang ori juga. Dan ini untuk di bagian si seal ininya, untuk di bagian seal dari kipasnya ya. Nah, sealnya itu seperti ini ya, udah gosong banget, jadi makanya bingung ini motor keluar terus ya, air radiatornya netes terus. Nah, ini yang bermasalahnya. Dan jangan lupa juga buat diperhatikan untuk si bagian as ininya, takutnya udah kropos atau gimana, mending ganti aja kalau misalkan kropos. Nah, untuk proses pembukaan seal dari mekanikal ini Mas Bro, nanti ini harus dibuka dulu si bearing ini ya. Nah, cara buat langkah pembukaan bearingnya itu cukup sederhana sekali. Kalian tinggal ambil kunci T kayak gini, bengkokin kayak gini, langsung pukul, dipukul si bearingnya nyampe keluar ya. Nah, kayak gini sampai benar-benar keluar. Nah, sip. Nah, setelah keluar kayak gini kan otomatis ada sealnya lagi satu ya. Nah, ini kita singkat saja. Nah, bearingnya kayak gini, dan dicek dulu si bagian bearingnya sama ininya. Kalau misalkan nggak goyang nggak perlu ganti, kalau lebih baik sih ganti ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal buka seal dari mekanikal ini, cukup dengan simpen kayak gini, kunci 8 sok, pukul ya, langsung dipukul. Nah, kayak gini ya Mas Bro. Nah, nanti selanjutnya tinggal dibersihin ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu untuk pemasangannya itu nanti kita akan ganti beberapa part, ini sama ini, terus sama ini ya. Kalau ini nggak perlu diganti, soalnya masih bagus ya. Dan untuk si bagian area sini harus dibersihkan benar-benar bersih. Dan untuk pemasangannya nanti ada tipsnya ya, supaya pas pemasangan nggak bocor ya dan nggak gagal ya. Untuk si water pump soalnya harus hati-hati karena di sini ada keramiknya ya. Oke, langsung saja check it out. Sekarang ini untuk si seal dari water pumpnya ya, atau seal mekanikal dengan kode 192117-300 ya. Oke. Nah, ini untuk seal yang kecilnya ya, untuk yang bagian dari di sini ya. Nah, ini ya kodenya. Oke, selanjutnya kita pasang ya. Ini kan cukup 2 seal ya. Nah, kita coba lihat. Nah, Mas Bro, di dalam bungkus ini ada 2 dan satunya lagi ini untuk seal di bagian ini ya. Nah, untuk cara pemasangannya ini cukup mudah sekali, tinggal dimasukkan kayak gini, dipasin ya. Nah, gitu ya Mas Bro. Nah, dan ini, nah untuk di bagian sini Mas Bro harus hati-hati karena untuk bagian ininya itu si keramik ya, rawan pecah. Nah, jadi
untuk proses pemasangannya juga harus benar hati-hati juga. Nah nanti untuk proses pemasangan cukup di sini, nanti diusahakan buat cara pemasangannya itu bagian ininya jangan sampai kena ya, untuk yang bagian ini ya, karena ini keramik mudah pecah, dan kalau misalkan kalian pasang si ininya kena, udah itu gak bakalan benar dan pasti bocor. Nah oke, simak terus ya. Nah untuk cara pemasangannya kayak gini, siap. Oke, nah ini untuk buat pemukulannya, pemukulan pemasangannya kalau misalkan gak ada alatnya kayak gini, pakai dudukan komstir, bekas komstir. Nah disusun kayak gini, terus kayak gini. Yang penting seal mekanikalnya nggak kena. Selanjutnya tinggal pukul. Pukul. Sip. Satu lagi. Pukul di bagian sini ya. Pasin. Nah kayak gini ya, usahakan nanti biar lebih masuk lagi. Oke, dan untuk tahap selanjutnya kalian bisa lem sedikit di sini untuk mencegah kebocorannya. Kasih lem Korea sedikit saja. Nah ini tipsnya ya. Ini dikasih pelumas sedikit ya, masukin seal ini, dan ini harus pas, sip kan. Gak usah dipukul, cukup tekan kayak gini saja. Ini juga sudah masuk. Kalau mau dipukul, posisi mekanikal harus di atas. Pelan-pelan saja. Sip, kalau udah tinggal di bearing. Nah untuk penghadapnya ke sini. Selanjutnya seal dikasih pelumas dulu biar jospar kayak gini. Pukul pelan-pelan. Oke Mas Bro, setelah kita lihat step by stepnya ya, nah sekarang kita masukin si pin ininya. Buat penahan ini, si pinnya buat ke bagian sintrik dari si vario ya, supaya nanti si kipas radiatornya, si kipasnya bisa muter ya. Nah di sini tinggal ditepuk-pukul aja sedikit kayak gini, nyampe pas, bener-bener pas kiri dan kanannya sama dan bisa masuk ya. Nah fungsi dari obeng yang kita buat ini seperti ini ya Mas Bro. Nah biar memudahkan kita dalam memperkerjakan ya pekerjaan. Nah untuk dokumentasinya seperti ini tinggal dipasang lagi ke bagian yang lainnya, tinggal dirangkai lagi, dan insya Allah ini nggak bakalan bocor lagi ya Mas Bro. Dan untuk
video-video yang lainnya nanti tinggal ditunggu aja ya Mas Bro. Nah, kalau cara pemasangan saya seperti ini saya dokumentasikan. Nah, kalau eh, misalkan ada yang salah dari video saya atau apa, mohon dimaafkan ya, karena di sini kita sama-sama belajar ya Mas Bro. Oke, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa buat selalu subscribe channel ini dan sukses selalu ya.